Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke? Buat kalian yang baru gabung ya, selamat datang di channel aku. Karena setiap hari di sini aku akan mengupload video seputar tentang tarot ya. Jadi stay tune aja. Oke. Dan sebelum kita melanjutkan ke pick card trading kali ini, alangkah baiknya buat kalian semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu ya, dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop. Oke, untuk di tema video kali ini pasti kalian menunggu-nunggu nih gitu, sesuatu hal something yang spesial gitu, yaitu tentang kapan jodohmu datang dan di mana bertemunya. Oke, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran gitu, kapan nih jodoh aku datang gitu, lalu di mana sih aku ketemu jodohku gitu. Oke, tetap terus ikuti pick card trading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick card trading kali ini. Oke, langsung saja seperti biasanya Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda ya. Jadi teman-teman ketika Clarissa menshuffle kartu yang seperti ini, sebisa mungkin kalian fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang kapan jodohmu datang dan di mana kamu bertemunya. Oke, langsung saja kita shuffle kartunya. Di sini ada kartu Pack of Cup. Oke, langsung terbuka. 1, 2, 3. Yes. Di sini ya. Oke, teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi, saran dari saya, teman-teman gunakan intuisi kalian. Pilih saja gambar mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Atau jika kalian bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 1, kalian juga bisa memilih kartu nomor 3 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Dan buat kalian semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi buat memilih, kalian bisa pause video kali ini ya, sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kedua kita singkirkan terlebih dahulu, oke? Yes. Kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail lagi. Oke, coba aku lihat di sini, yaitu tentang kapan jodoh kamu datang dan di mana kamu bertemunya. Kita coba lihat, kartunya udah kebuka 1 nih. Kartunya udah aku buka 2. Oke, kartu yang ketiga. Kartu yang keempat.
Kartu yang kelima. Yes. Coba akan aku lihat. Yes, sesuai dengan ini ya, judul tema dan deskripsi, yaitu tentang kapan jodohku datang gitu, dan dimana kamu bertemunya kelak. Aku di sini ngelihat sih bahwa si doi ini sepertinya bisa dibilang udah deket sama kamu, bahkan bisa dibilang saat ini kamu udah menjalin komunikasi gitu ya, hubungan komunikasi sama dia. Tetapi kamu posisinya saat ini kamu bener-bener nggak tahu nih gitu, apakah dia jodoh atau enggak gitu. Karena bisa dibilang orang ini udah berhasil mendapatkan kamu, udah berhasil mendapatkan apa yang dia impikan gitu. Jadi bisa dibilang tuh dia cuma tinggal memikir tentang planning masa depan bersama kamu ini seperti apa. Kamu bakalan diajak ke jenjang yang lebih serius gitu. Karena bisa dibilang orang ini saat ini ada yang udah menjalin komunikasi sama kamu, ada yang masih tahap PDKT-an sama kamu gitu. Yang jelas orang ini tuh orang yang selalu bikin kamu ngerasa adem ayem, orangnya selalu buat kamu ngerasa pikiran dan hati kamu ngerasa tenang. Terus orangnya juga bisa dibilang orangnya sederhana. Kalau masalah usia, orangnya lebih tua dari ini tuh lebih tua dari kamu, tetapi orangnya udah berpikir secara matang nih gitu. Jadi bisa dibilang tuh ya memang dia udah matang. Emang dia udah waktunya buat mencari pendamping hidup, bukan waktunya lagi buat dia untuk mencari kesenangan gitu. Atau have fun, bukan. Karena bukan jalur dia nih gitu. Karena bisa dibilang pencapaian dia, keinginan dia tuh ingin mendapatkan seseorang yang benar-benar bisa dijadikan sebagai pendamping hidup dia. Jadi bisa dibilang kalau kamu nggak serius gitu, ya lebih baik kayak intinya tuh kamu jauh aja dari dia gitu. Karena yang dia cari sebenarnya keseriusan. Terus orangnya juga ngerasa bahagia udah berhasil mendapatkan kamu, karena bisa dibilang seseorang yang selama ini dia cari itu seseorang yang seperti kamu. Kamu tipe seseorang yang penuh dengan kesederhanaan, tetapi kamu elegan dalam pembawaannya. Terus di sini saya juga melihat bahwa kamu orangnya natural sih, dalam artian tuh ya apapun yang kamu lakukan kamu itu suka sama segala sesuatu yang natural gitu. Misal alur cerita hidup kamu ya udah gitu, kamu cerita sesuai dengan realita. Misal apa yang kamu punya ya udah gitu, kamu berusaha mencukuri tanpa kamu harus menjadi siapapun atau menjadi orang lain. Terus di sini aku juga melihat bahwa orang ini tuh kayak udah yakin ya, merasa bahwa kamu adalah pilihan yang tepat. Tapi di sini kan intinya tuh kayak yang membuat kamu ngerasa dalam artian tuh nggak tahu gitu. Dalam artian tuh gini loh. Dia udah mempertimbangkan kamu sebagai jodoh dia, tapi posisinya kamu di sini belum tahu gitu. Kalau misalnya pikiran dia itu sedalam itu sama kamu, berharap besar sama kamu. Bahkan bisa dibilang orang ini menganggap kamu sebagai calon pendamping hidupnya. Kamu kan nggak tahu gitu. Jadi kayak cukup dia yang tahu nih gitu. Karena hal tersebut bagi dia tuh dia bakalan mengungkapkan gitu ya, setulus hatinya apabila timingnya tuh udah ngerasa pas bagi dia. Terus di sini memang orangnya bisa dibilang tuh orangnya cuek tapi bukan dingin. Tahu nggak sih gitu? Ya dia ngomong seperlunya gitu. Dia dalam arti itu dia merespon apa yang kamu omongkan, bukan berarti dia nyuekin kamu ya, bukan gitu. Tapi ngomong dia itu bisa dihitung, ngomong dia itu seperlunya. Karena memang sifat dia itu seperti itu. Terus bisa dibilang orangnya juga tipe seseorang yang walaupun dia agak banyak omong, tapi entah kenapa gitu kamu ngerasa ceria aja gitu menjalani hari-hari bersama dia. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa eh maksudnya tuh kayak kamu dianggap dia itu kayak sebagai sesuatu hal tuh yang berharga, memang sesuatu hal yang selama ini dia cari gitu ternyata ada di dalam diri kamu. Hmm, Mungkin kamu saat ini tuh ada yang ngerasa kurang yakin ya, dalam artian tuh apakah dia jodoh aku atau bukan. Memang di awal gitu, rasa pengorbanan, rasa cinta dia itu belum begitu ketara atau belum begitu kelihatan. Tetapi apabila kamu udah bener-bener menyelami hati dia yang sesungguhnya nih gitu, kamu udah tahu seluk-beluk dia gitu, kamu bakalan tahu gitu tentang maksudnya dia ini ke kamu itu seperti apa, tingkat keseriusan dia itu seperti apa, dan kamu pun juga bisa membandingkan gitu. Dalam artian kamu menjalani dulu sama masa lalu kamu dengan kamu menjalani masa dalam artian tuh masa yang sekarang bersama dia, kamu dapat merasakan dampaknya gitu. Dampak mana yang serius dan mana yang tidak serius, kamu udah bakalan merasakan. Orangnya bisa dibilang tuh kayak cara mencintai kamu pun juga intinya tuh sederhana ya,
tidak terlalu menggebu-gebu, tidak terlalu sok-sokan gitu. Intinya tuh besar omongan daripada faktanya tidak. Jadi ya udah gitu, stabil-stabil aja. Bahkan di sini kamu cenderung menilai dia bahwa dia tuh seseorang yang cuek gitu, cuek dan dingin, tapi sebenarnya dia cuek aja sih, bukan dingin gitu. Kalau dingin kan berarti dia udah nggak respon sama kamu sama sekali, tapi kalau cuek kan dalam artian tuh memang udah bawaan dari dia, memang udah karakter dari dia gitu, cara dia berekspresif tuh seperti itu. Dia bukan tipe seseorang yang banyak omong gitu, tetapi dia lebih melakukan sebuah tindakan daripada omongan gitu. Orangnya juga bisa dibilang seseorang yang penepat janji gitu. Jadi orang ini nggak bakalan banyak janji gitu, dan orang ini bakalan nepatin janji apabila dia udah yakin gitu. Misalnya tuh kayak dia nggak bakalan banyak janji ya, janji misalnya oke, kita planningnya segini, kita di bulan depan akan gini, kita selanjutnya akan begini. No, cukup dia itu dalam artian tuh kayak ya kalau misalnya dia udah ngerasa siap, udah ngerasa apa, ya udah dia bikin janji gitu. Tapi kalau memang antara hati dia kayak belum sinkron, dia nggak bakalan buat banyak janji. Takutnya ya ngerasa hati kamu nantinya terluka gitu. Jadi daripada nanti menyakiti perasaan gitu, ya udah lebih baik dia tuh kayak nggak terlalu banyak janji-janji atau kata-kata romantis. Kamu juga ngelihat bahwa mungkin bagi kamu dia nggak bisa romantis, tetapi ada kalanya ada sesuatu hal tuh yang membuat kamu itu nantinya cukup berkesan gitu. Di balik kecuekan dia, ternyata ada sesuatu hal tuh yang kamu ngerasanya unik gitu, karena sisi romantis dia itu kayak nggak kamu dapetin pada orang yang masih itu kayak kayak orang umumnya gitu. Mungkin orang kayak membuat kata-kata manis gitu, membuat kejutan manis, itu ada sesuatu hal tuh yang udah biasa gitu. Tapi kalau orang ini memiliki cara tersendiri buat kamu, dalam artian tuh kayak apa ya, masih itu bisa romantis sama kamu. Kalau untuk masalah zodiak di sini, orangnya kalau Libra bukan, tapi lebih ke Aquarius, Cancer, terus sama di sini aku ngelihat juga Capricorn juga ada. Terus di sini masalah zodiak, yang kuat di sini tuh Pisces gitu. Pisces, Cancer di sini kuat, tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa orangnya bisa dibilang tuh apa ya, tipe seseorang tuh tipe seseorang yang tahu nggak sih gitu, ketika dia ngedapetin suatu masalah gitu, orangnya bukan tipe orang yang ekspresif nih gitu. Jadi kayak nih orang itu walaupun dia banyak susah, banyak beban di dalam hidup dia, tapi kamu lihatnya ya udah biasa aja gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak orang ini tidak terlalu suka menunjukkan tentang kesedihan atau hal kesulitan yang dialami, sekalipun dia berada di posisi bawah pun gitu, pasti dia nggak bakalan mengomongkan tentang kesedihan dia gitu. Karena bisa dibilang orang ini mandiri, ingin memecahkan masalah sendirian. Bukan berarti dia nggak mengharapkan bantuan orang lain, tidak gitu. Cukup dia berusaha dan doa gitu. Dia yakin gitu bahwa dengan cara seperti itu dia menemukan jalan keluar dari masalah yang saat ini sedang dihadapi. Orangnya sih bisa dibilang orangnya biasa gitu. Tapi kamu yang bikin kayak ngerasa kagum sama dia itu tentang sisi kedewasaan dia ke kamu gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak gitu sih. Jadi kayak yang membuat kamu kayak semakin tertarik ingin mengenal dia lebih dalam itu sebenarnya dari sisi kedewasaan dia gitu. Karena bisa dibilang entah kenapa gitu ya, bisa dibilang orangnya lebih ganteng dari mantan kamu gitu. Bisa dibilang tuh kayak mantan kamu lebih ganteng daripada dia, mungkin bisa saja seperti itu. Atau mungkin ya orangnya kelihatan sederhana banget sih, masih itu yang nggak uang nggak apa gitu, tapi dia itu orangnya karismatik gitu. Tahu nggak sih, orang yang karismatik, wibawanya sangat tinggi gitu. Jadi kayak kamu sukanya itu tertariknya dari sisi kepribadian dia, terus dari cara dia juga memperlakukan kamu itu kayak apa. Orangnya bisa dibilang tuh kayak gini ya, selagi dia masih bisa berdiri gitu, selagi dia masih bisa makan, masih bisa ngomong gitu, sekalipun dia sakit, orangnya tuh tipe orang yang pekerja keras gitu. Jadi dia bakalan kerja gitu. Terkadang ada seseorang itu yang kayak pekerja keras, tapi ketika dia sedikit down gitu, ya udah dia lebih milih istirahat. Tapi kalau ini orang tuh tidak gitu. Walaupun dia sakit gitu, tetapi dia masih bisa berdiri nih gitu. Tapi dia masih bisa makan, tangan dia nggak kenapa-napa. Dia lebih memilih kerja karena basically dia pekerja keras. Terus di sini aku ngelihat bahwa
orang ini tuh orang yang paling dalam arti tuh paling bisa memikat hati kamu gitu. Memikat hati kamu, padahal bisa dibilang ya orangnya nggak terlalu bisa dibilang tuh kayak nggak kelihatan sisi romantisnya dan nggak terlalu romantis. Terus orangnya juga nggak banyak omong, berkesan cuek, tapi entah kenapa orang ini paling pintar buat kamu berkesan untuk tertarik mengenal dia jauh lebih dalam gitu. Orangnya sih orangnya orang yang cerdik ya gitu. Cerdik tuh dalam artian cerdik dalam hal apapun gitu. Terutama dalam masalah bisnis, dalam masalah mencari uang gitu. Jadi kayak nih orang itu gini, ya mungkin orang ini bisa dibilang tuh mapan gitu, tapi kayak keinginan orang ini untuk menggapai jauh lebih baik daripada sebelumnya tuh kayak tinggi gitu loh. Jadi bisa dibilang tuh kayak oke lah, orang ini udah bekerja gitu ya, udah mendapatkan kursi yang paling pas bagi dia gitu. Tapi orang ini tuh kayak mikir apabila dia ada tawaran baru gitu, ya intinya bisa dikerjakan secara bersamaan, dia pasti bakalan ambil gitu. Karena bisa dibilang tuh orang ini orang yang cerdik ya, dalam artian tuh mungkin orang ini cocok banget gitu jadi seorang entrepreneur atau seorang pengusaha gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak apa ya, orangnya sih orang yang paling bisa ini ya, dalam artian tuh kayak selain bekerja keras, tapi orang ini juga dalam artian tuh kerjaannya beres semuanya gitu. Kalau nggak orang cerdik kan nggak bisa gitu. Terus di mana gitu, di mana kamu bertemunya, ya ini masalah pertemuan, masalah tempat gitu. Yang jelas aku di sini tuh ngelihat gitu. Kalau kenalannya kamu bisa mungkin kenalan secara tidak disengaja, kenalan lewat online, atau kenalan memang kamu ketemu di suatu tempat atau bagaimana gitu. Yang jelas tuh kayak kamu melakukan sebuah perkenalan dulu, lalu nantinya gitu ketemunya tuh yang jelas kayak orang ini tuh suka ngajakin kamu itu kayak traveling sih gitu. Traveling gitu, entah traveling ke pantai, entah kemana. Yang jelas orang ini tuh kayak suka berbau sama alam gitu, terutama yang berhubungan dengan air gitu. Misal pantai, danau, air terjun gitu, waterfall gitu, dalam arti air terjun. Dia suka sama hal tersebut gitu. Jadi orang ini kamu nggak cocok ya, passionnya tuh apabila kayak ngajakin orang ini ke mall gitu, bukan dia banget. Ngajakin orang ini ke mungkin ke Dufan atau mungkin kemana, bukan dia banget, karena dia lebih suka sesuatu hal tuh yang natural sama seperti kamu gitu. Jadi kayak suka alam terbuka, suka hal seperti itu. Dan nantinya gitu setelah kamu komunikasi sama dia, pasti dia bakalan merencanakan sesuatu hal untuk ngajak kamu bertemu gitu ya. Misal kamu diajak bertemu di tempat untuk traveling, di taman gitu. Atau mungkin yang jelas tuh kayak dia tuh lebih tertantang tuh suka sama kehidupan di air sih gitu. Mungkin orangnya suka snorkeling gitu. Bisa jadi seperti itu. Terus orang ini juga orang yang paling bisa, walaupun kamu dalam artian tuh kayak udah jadian sama dia atau udah deket sama dia atau hanya sekedar PDKT-an, tapi orang ini orang yang mampu buat hati kamu merasa cemburu, ngerasa sakit dan cemburu gitu. Karena apa ya, orang ini paling bisa bikin kamu ngerasa sayang sama dia gitu. Karena terkadang nggak tahu kenapa ya, kalau namanya twin flame tuh terkadang tuh seperti itu gitu. Jadi walaupun intinya tuh kita baru kenal, kita baru deket gitu, kita kayak nggak terima apabila dia deket dengan orang lain. Hati kita tuh kayak ngerasa nyesek sendiri, hati kita kayak ngerasa sakit sendiri gitu. Karena nggak bisa dibungkiri gitu bahwa memang kamu udah terlanjur jatuh hati dan sayang sama dia gitu. Terus orangnya juga tipe seseorang yang dia menggunakan pikiran ketika marah, dia menggunakan logika ketika marah, jadi bukan menggunakan emosional gitu. Tahu nggak sih? Jadi kayak ini orang itu gini, orangnya bukan tipe seseorang yang ngotot gitu, tapi satu kata bagi kamu itu nyeletuk, itu aja sih menurut saya tuh seperti itu. Jadi kayak ini orang nggak usah panjang kali tinggi kali lebar kali apa, satu kata tapi nembaknya ke kamu sakit banget gitu. Aku lihatnya seperti itu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa orang ini juga orang yang memiliki pendirian yang kuat sih gitu. Sekalipun arus kuat gitu ya, dalam artian tuh menerpa dia. Jadi hidup dia ya udah gitu, prinsip dia A ya udah dia pegang A gitu, prinsip dia B ya udah pegang B gitu, enggak A enggak B gitu, enggak. Jadi A ya A, B ya B gitu. Jadi sekalipun dalam artian tuh kayak ada sesuatu hal yang mungkin tuh menggoncang hubungan kalian, tapi dia tetap berusaha, dalam artian tuh kayak ya udah aku percaya sama pendirian aku sendiri gitu.
Terus orang ini juga orang yang suka mikirin kamu gitu, suka mikirin kamu. Bahkan ya mungkin apabila kamu udah deket dengan dia gitu, akhir-akhir ini komunikasi kamu semakin deket deh sama dia. Terutama ya kamu banyak meluapkan waktu teleponan sama si dia gitu. Kalau misalnya ya ini berlaku buat kamu yang mungkin udah ngerasa menjalin hubungan sama dia, entah ngerasa memang masih PDKT-an sama dia gitu, berlaku sama seperti itu. Tapi kalau mungkin buat yang belum merasa kedatangan dia gitu, aku yakin sih bahwa orang ini dalam waktu dekat pasti akan hadir di dalam kehidupan kamu. Cuman yang kayak nantinya kamu bener-bener nggak ngerasa nih gitu, apakah dia memang jodoh aku atau bukan sih gitu. Terus di sini aku melihat ya bahwa di sini tuh kayak orangnya ambisius gitu, terutama masalah pekerjaan. Jadi tahu sendiri kan gitu, orang yang ambisi itu orang yang pikirannya tuh nggak mudah dipatahkan gitu. Jadi kayak misal nih gitu, orang ini tuh kayak berambisiusnya tuh tentang masalah pekerjaan, karena dia basically pekerja keras ya. Dia bakalan mengejar sesuatu hal gitu ya, apabila hal tersebut belum dia dapatkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kayak dia bakalan ya udah gitu. Jadi dia bakalan bener-bener ngejar terus sampai apa yang dia impikan, entah cita-cita dia, entah harapan dan keinginan dia tercapai, baru dia bakalan berhenti. Terus orangnya juga suka, dalam artian tuh suka dengan kebebasan ya, suka dengan kebebasan dan saling menghargai kepercayaan satu sama lain gitu. Jadi kayak ini ya, eh misal gitu, orang dia kan suka kebebasan dan kamu memberikan kebebasan tersebut, bukan berarti dia seenak sendiri gitu ya, dia seenaknya sendiri menggunakan kepercayaan yang kamu berikan gitu ya untuk masih itu untuk kepuasan dia gitu. Tidak, karena dia bisa menghargai gitu arti kebebasan yang kamu berikan untuk dia gitu. Jadi ya udah gitu, dia kan udah kamu bebasin, udah kamu percayain satu sama lain, ya udah dia berarti bisa ngejaga hati dan kepercayaan untuk kamu gitu. Terus di sini yang saya lihat orangnya juga bukan tipe orang yang neko-neko ya. Dalam artian tuh kayak mungkin kan ada seseorang yang dari pergaulan tuh udah rusak dah gitu. Dari apapun udah rusak. Ya mungkin dia pernah, mungkin masa lalu dia tuh kayak pernah rusak seperti itu, tetapi yang kayak ya udah gitu. Ini tuh kayak bukan waktu dia untuk berpikir hal itu lagi, karena bisa dibilang kayak orang ini tuh udah bener-bener berubah gitu. Jadi kayak bener-bener ini tuh kayak dia udah mendapatkan sebuah pelajaran hidup yang berharga, sehingga ya dia tidak pernah melakukan kesalahan yang sama. Terus juga orang ini bisa dibilang tuh kayak masih memiliki pedoman hidup dan iman gitu. Aku juga melihat bahwa dia ngerasa bahwa kedekatan antara kamu dan dia ini sebagai sebuah sesuatu perjalanan yang cukup indah gitu. Walaupun pernikahan tersebut dalam artian tuh kayak masih belum kamu cium gitu. Tapi di sini dalam artian tuh kayak dia udah menganggap kamu adalah cinta sejati dia gitu. Bahkan bisa dibilang orang ini nggak pernah mengeluh sedikit pun, walaupun terkadang ya kamu kan terkadang ada sisi yang ingin diperhatikan gitu, ingin dimanja atau ingin diprioritaskan gitu. Tapi orang ini tidak merasa keberatan gitu ya, karena ya itu adalah sesuatu keharusan yang harus dia berikan untuk orang yang dia sayang gitu. Dan di sini orangnya juga dalam artian tuh gini ya, orang ini tuh kayak banyak ngedapetin reward gitu, mungkin kayak mendapatkan sebuah penghargaan, entah dari mungkin dari kampusnya dulu, entah dari sekolahnya dulu, entah dari penghargaan dari pekerjaan dia yang sekarang gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak apapun yang dia lakukan tuh pasti membuahkan hasil tuh yang memuaskan gitu. Jadi makanya orang ini tuh kayak banyak orang yang merasa respect dan peduli, suka sama dia gitu. Bisa dibilang kayak mungkin orang ini tuh pernah ya memikirkan tuh untuk keluar dari pekerjaan dia yang sekarang gitu, tapi kayak mungkin bosnya entah siapa gitu itu kayak nggak ngebolehin gitu. Intinya tuh kayak atasan dia tuh kayak masih berat ke dia, karena bisa dibilang tuh orang ini memiliki rasa tanggung jawab, terutama sama masalah pekerjaan tuh yang sangat tinggi ya. Jadi bisa dipastikan tuh kayak orang ini bukan tipe orang yang lepas dari tanggung jawab. Terus juga di sini kalian berdua kedepannya akan sama-sama berjuang gitu, karena di sini tuh kayak kalian nantinya tuh akan dihadapkan sama sebuah problem, dan nantinya
ketika problem tersebut datang gitu. Antara kamu dan dia benar-benar dituntut untuk sama-sama memperjuangkan dan mempertahankan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan tersebut kalian dapatkan. Setelah hal tersebut udah kalian lakukan gitu, ya saya yakin gitu kedepannya kamu tinggal melanjutkan hidup yang jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Terus juga di sini bisa dibilang tuh ya terkadang ada sih sesuatu hal tuh yang kayak bikin kamu kurang rasa yakin aja sama dia gitu, entah karena karakter dia yang pendiam, entah takutnya karena dia nantinya nggak bisa ngimbangin kamu karena perbedaan usia gitu. Tetapi di sini yang saya lihat gitu, apapun nantinya yang bakalan terjadi gitu, dia mampu berusaha mengimbangi kamu dalam situasi apapun, karena bisa dibilang ya kamu kamu ini kayak dianggapnya dia tuh udah belahan jiwa dia gitu. Terus juga di sini orangnya juga ketika dia menjalin hubungan sama orang gitu, misal sama kamu gitu. Orangnya sih bisa dibilang orangnya komitmen ya. Jadi komitmennya itu komitmen yang sangat kuat gitu. Jadi dalam artian tuh kamu jangan mendekat dia apabila tujuan kamu hanya main-main gitu. Karena bisa dibilang orang ini tuh tipe tipe seseorang pemegang komitmen yang kuat gitu. Kalaupun dia seorang cewek gitu, ini aku tadi bicara cowok, kalau misal pun dia seorang cewek gitu, orang ini orang yang paling dalam artian tuh suka bikin kamu ngerasa baper kadang. Terkadang juga orang ini tuh orang yang suka bikin kamu jadi kepikiran sama dia. Terus kalau misalnya dia cewek, orangnya juga tipe seseorang yang simple sederhana tapi cantik elegan gitu. Terus orangnya di sini yang saya lihat juga pendiriannya juga sangat kuat gitu. Orangnya itu dalam artian tuh kepribadian bagus gitu, sehingga banyak cowok yang suka sama dia. Misal dia itu seorang cewek gitu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa kalau misalnya dia seorang cewek, dia orangnya sih sedikit sensitif ya gitu. Orangnya pendiam tapi orangnya sedikit sensitif. Itu yang menjadi tantangan terbesar buat kalian semua yang merasa cowok gitu. Terus juga bisa dibilang kamu nggak bakal ngertiin deh gitu, maksudnya itu apa kemauan dia, karena bisa dibilang kayak mungkin prinsip wanita susah dimengerti tuh kayak melekat gitu ya, udah melekat di dalam tubuh dia. Jadi kayak kamu udah dituntut harus peka, harus mencari tahu gitu tentang sebenarnya apa kemauan dia, apa harapan dia. Terus kalau dia seorang cowok, dia tipe seseorang yang kalau dia seorang cewek maksud saya, dia tipe seseorang yang dalam artian tuh suka berpikir secara logis gitu. Jadi orangnya nggak suka gitu dalam artian tuh dunia hayal. Jadi ya udah gitu, kita berpikir yang logis-logis aja gitu, yang bisa kita capai. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa orangnya juga tipe orang yang setia kok gitu, asal kamu jangan pernah nyakitin dia gitu. Kalau misal kamu udah pernah mengkhianatin dia, kamu udah pernah nyakitin dia gitu, jangan harap kamu bisa mendapatkan ketulusan hati dia kembali gitu. Terus di sini aku juga ngelihat sih sepertinya tuh kayak nantinya setelah kamu menikah sama dia gitu, sepertinya tuh kayak Tuhan pun juga memberkati kalian ya, merestui kalian gitu. Bisa dibilang tuh kayak nantinya tuh kalian akan mendapatkan sebuah anugerah gitu ya, anugerah atau keberuntungan tuh yang datang tak terduga gitu. Dalam artian tuh ya mungkin gitu sebelum kamu, after kamu married gitu, kamu dihadapkan sama sesuatu hal tuh yang sulit gitu, tapi setelah kamu benar-benar menikah sama dia, udah married sama dia gitu, kamu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang semula kamu masih merasa khawatir, kamu jadi lebih percaya diri lagi gitu. Terus juga di sini kamu akan merasakan sebuah perjalanan cinta gitu ya, perjalanan cinta yang menurut kamu ini bener-bener ini tuh kayak nggak pernah gitu kamu merasakan sebahagia ini sebelumnya. Terus juga bisa dibilang orang ini juga orang yang dalam artian tuh berusaha selalu nemenin kamu dalam situasi apapun. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa karena bisa dibilang tuh ini masalah hati ya, jadi kayak antara kamu dan dia sama-sama mencintai satu sama lain. Jadi kayak bisa dibilang tuh kayak kalian berdua nantinya akan sama-sama takut kehilangan dan sama-sama menjaga satu sama lain. Jadi seperti itu. And then kita coba lihat dulu untuk versi satunya. Ada kartu The Sun di sini muncul.
Terus yang kedua ada kartu Six of Pentacle. Ada kartu Queen of Swords. Yes, ada kartu Six of Swords. And then di sini ada kartu The Tower. Karena di sini ada kartu The Sun gitu. Kartu The Sun tuh yang artinya orang ini datang gitu ya. Bagaikan dalam artian tuh matahari yang terang yang datang untuk menyinari kamu gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak orang ini datang kayak seolah-olah itu membawa energi baru yang kamu pun juga dapat merasakan gitu. Energi rasa bahagia kamu, rasa senang kamu atas kehadiran dia. Terus di sini juga bisa dibilang orang ini yang setidaknya mampu membukakan kamu gitu ya, mampu membukakan rasa kepercayaan diri kamu bahwa intinya tuh nih orang itu orang yang baik gitu, mampu meyakinkan kamu pula gitu bahwa orang ini orang yang dalam artian tuh kayak memiliki rasa tanggung jawab yang besar gitu terhadap diri kamu. Jadi kayak bisa dipastikan tuh kayak yang semula kamu mungkin kurang yakin dan kurang percaya sama dia gitu, kamu jadi kayak lebih berpikir positive thinking bahwa it's okay gitu, aku akan dalam artian tuh kayak menyerah, dalam artian tuh kayak apa ya, menjalani kehidupan cinta bersama kamu gitu asalkan kamu mau bertanggung jawab gitu, dan dia bakalan buktikan hal tersebut gitu. Terus kamu jadi lebih ngerasa percaya diri dan kayak ngebuang rasa takut kamu gitu, karena bisa dibilang ya kamu masih memiliki, dalam artian tuh kayak kamu masih insecure ya, dalam artian tuh kayak kamu belum bisa menerima kehadiran cinta yang sesungguhnya, karena bisa dibilang rasa keinsecurean kamu ini terbentuk dari ya mungkin kamu dulunya kayak masih, dalam artian tuh masih belum siap gitu untuk membuka cinta baru bersama orang yang baru gitu. Tapi setelah dia hadir gitu, kamu jauh lebih percaya diri gitu bahwa dia nggak seperti sama orang-orang lainnya gitu. Terus di sini aku juga ngelihat sih bahwa ya memang untuk saat ini mungkin perjuangan dia belum terlihat secara 100% ya gitu, tetapi nantinya kamu bakalan lihat kok gitu, tanpa gini loh, tanpa kamu melihat gitu kamu dapat merasakan gitu tentang sisi dia yang sesungguhnya ke kamu itu seperti apa sih, tentang harapan dia ke kamu itu kayak apa gitu. Jadi kamu nantinya itu kayak nggak dapat melihat, tapi kamu dapat merasakan bahwa kamu ini benar-benar diperjuangkan sama dia. Terus aku juga ngelihat bahwa di sini tuh kayak dalam artian tuh the tower tuh nggak menggambarkan tentang ya mungkin kamu nantinya bakalan memulai kehidupan baru bersama dia, orang yang kamu sayang, dalam artian tuh kayak jauh lebih indah gitu daripada kamu menjalin dulu-dulu sama orang lain gitu. Jadi kayak nantinya tuh kayak bakalan merasa bahwa ini adalah kehidupan cinta keseriusan yang sesungguhnya gitu loh. Kamu dapat merasakan hal yang seperti itu nantinya. Oke? Dan sekarang coba kita lanjut buat kalian semuanya yang memilih kartu selanjutnya. Kartu yang number 2. Yes, kita coba lihat untuk kartu tarot versi pendamping ya. Kapan jodohmu datang dan di mana kamu bertemunya? Yes, di sini udah keluar satu Queen of Wands. And then di sini juga ada kartu Two of Cup. Terus ada kartu King of Wands. Ada kartu The World 1, 2, 3, 4.
And then ada kartu Nine of Cup. Yes. Oke. Kapan jodohku datang dan di mana kamu bertemunya? Aku lihat sih memang sepertinya saat ini kamu sudah benar-benar berharap ya, dalam artian tuh cinta yang serius, seseorang yang serius gitu ya. Seseorang yang datang membawa harapan yang serius pula. Sebenarnya itu yang kamu harapkan. Tetapi kamu saat ini tuh kayak merasa cemas sih, merasa cemas dan merasa khawatir. Takut apabila mungkin dalam artian tuh kamu tidak mendapatkan seseorang yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kamu dalam artinya saat ini kayak udah berkecil hati ya, dalam artian tuh kayak nggak percaya diri gitu, karena bisa dibilang ya mungkin kamu terlalu dalam artian tuh terbawa dalam arus-arus ketidakseriusan gitu. Jadi bisa dibilang ya saat ini kamu merasakan sebuah energi itu yang kayak bener-bener merasa cemas gitu ya, merasa cemas, takut apabila kamu tidak mendapatkan seseorang yang sesuai dengan keinginan atau isi hati kamu. Terus di sini lalu kapan gitu dia datang gitu, jodoh aku datang. Kalau di sini buat aku sih kayaknya kamu nggak usah terlalu khawatir deh gitu. Karena nantinya bisa dibilang dalam waktu dekat ini akan ada seseorang yang berusaha gitu ya. Dalam artian tuh deket dengan kamu tapi tidak langsung membuka hati kamu terlebih dahulu gitu. Tapi setidaknya setelah orang ini hadir di dalam kehidupan kamu jadi lebih percaya dan merasa yakin gitu bahwa nggak semua orang kok pengkhianat, nggak semua orang kok gitu memiliki sifat yang buruk ke kamu gitu. Karena bisa dibilang ya orang inilah yang nantinya itu akan membebaskan kamu dari rasa trauma dan rasa kecemasan yang saat ini sedang kamu rasakan. Terus di sini aku juga ngelihat gitu. Dalam artian tuh kamu kenalnya di mana gitu. Yang jelas tuh kenalnya itu kayak entah lewat apapun gitu. Yang jelas tuh kayak orang ini tiba-tiba muncul menghubungi kamu gitu. Bisa lewat Facebook gitu. Bisa lewat chat atau mungkin dari WA tiba-tiba orangnya muncul gitu. Dalam artian tuh langsung calling kamu atau langsung WA kamu. Yang jelas tuh seperti itu. Yang jelas di sini kamu bukan dikenalkan dari orang lain, bukan dikenalkan dari siapapun, kamu kenalnya secara mandiri sih gitu. Terus juga di sini yang saya lihat lalu di mana gitu. Kamu nantinya akan bertemu jodoh kamu. Yang jelas sih bisa dibilang karena kamu orangnya itu nggak suka ya sama tempat yang sepi, kamu bakalan bertemu sama dia tuh kayak di tempat keramaian. Karena bisa dibilang tuh kayak gini loh, orang itu tipe seseorang yang kayak ngajak ketemu kamu gitu ya, ngajak ketemu kamu itu ngikut kamu aja gitu, asalkan kamu ngerasa nyaman ya udah dia bakalan nurutin kamu gitu. Jadi kayak ketemunya kamu nantinya, jadi kayak setelah kamu kenal nih gitu, kamu nantinya itu akan melakukan sebuah janjian gitu, misal tuh ketemuan, dan ketemunya tuh kayak di tempat yang rame sih menurut aku. Bisa aja di kafe, bisa aja di tempat nongkrong, bisa aja di tempat yang di taman gitu ya, memang kayak banyak orang gitu. Karena di sini basically tuh kayak kamu nggak suka ya, dalam artian tuh ketemu di tempat yang mungkin sendiri gitu, di tempat yang bener-bener sunyi, itu bukan passion kamu gitu. Karena kamu itu tipe seseorang yang memiliki jiwa sosial tuh yang sangat tinggi. Jadi bisa dibilang tuh kayak kamu orangnya gampang beradaptasi dalam bergaul. Kamu orangnya juga gampang beradaptasi untuk berkenalan sama orang baru gitu. Jadi kamu lebih suka sama hal-hal yang keramaian gitu. Karena kamu tipe orang yang ekstrovert juga sih gitu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa dia akan datang di saat kamu ini bener-bener kayaknya udah bener-bener kayak nggak bisa bangkit deh gitu. Dalam artinya kayak udah ngerasa bener-bener ngerasa ngedown banget gitu, takut apabila mungkin kamu nggak dapet jodoh gitu, mungkin kamu nggak kebagian jodoh atau gimana gitu, tanpa kamu minta dia datang gitu. Tapi dia datangnya kamu nggak tahu nih gitu maksud dan tujuan dia seperti apa. Karena bisa dibilang gitu orang ini hadir gitu, orang ini muncul tuh ya udah gitu, kayak hanya sekedar kenalan aja, hanya sekedar chat aja gitu, bukan hal-hal yang lebih untuk mencari pendamping hidup atau jodoh, bukan seperti itu. Jadi ya memang bener gitu, yang dalam arti itu kayak mungkin kedekatan dia itu hanya sebatas tuh kayak ya kenal sahabat gitu, sahabat online, sahabat apa gitu. Tapi sebenarnya gitu kita kan nggak ada yang tahu ya, dalam arti itu ternyata ya dia tuh kayak udah kayak baru membuka komunikasi sama kamu gitu. Dia tuh kayak udah langsung ngerasa nyaman sama kamu, dan kamu pun juga sepertinya kayak ngerasa nyambung aja sama dia gitu. Dan ini tuh sesuatu hal tuh yang something gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak apa ya, mungkin bisa dibilang tuh kayak kamu terkadang itu kayak masih belum merasa siap gitu ya untuk membuka hati buat orang baru. Tapi
ketika orang ini hadir gitu, entah kenapa kamu juga kayak ngerasa bingung gitu. Dalam artian tuh tiba-tiba kayak kamu ngerasa enjoy aja, ngerasa seneng aja gitu. Dan bisa dibilang tuh kayak perasaan perasaan aku kok jadi gini ya gitu. Padahal bisa dibilang tuh kamu orang yang susah deh untuk ngebuka hati untuk orang baru gitu. Tapi setelah dia datang gitu, kenapa ya kok seolah-olah aku ngerasanya tuh kayak klepek-klepek aja sama dia gitu. Makin kesini kok makin penasaran gitu, ingin kenal dia jauh lebih dalam lagi gitu. Kamu nantinya tuh akan pusing seperti itu. Terus kalau untuk masalah zodiak di sini orangnya Libra bisa gitu. Terus Scorpion juga bisa. Terus di sini Virgo juga ada ya. Sama di sini aku juga ngelihat eh itu yang mendominasi. Tapi di sini tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga ada. Terus aku juga di sini lihat ya bahwa orangnya juga mampu deh dalam artian tuh kayak ngebuat kamu itu yang semula kamu ngerasa kalut, ngerasa sedih gitu. Tiba-tiba entah kenapa gitu ketika kamu berkomunikasi sama dia gitu. Kamu itu kayak ngerasa bahwa nih orang itu kayak selalu ada aja ide buat kamu itu kayak tersenyum gitu. Yang semula kamu murung tuh akhirnya tuh kayak jadi terpancing untuk kamu bisa tersenyum gitu. Terus juga orangnya sih bisa dibilang orang yang berpikir terbuka. Jadi kayak ya udah gitu, apapun yang dia ceritakan, apapun kisah hidupnya, ya udah gitu, sesuai dengan fakta dan realitanya. Orangnya juga orang yang jujur dan orang menghargai sebuah kejujuran gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang orangnya lebih tipe seseorang yang sebenarnya tuh suka menyendiri sih. Dalam artian tuh kayak mungkin ya dia suka keramaian gitu, tapi cara dia bener-bener ngerasa tenang, ngerasa nyaman gitu di saat orang ini bener-bener kayak ngerasa sendiri gitu. Misal kayak di dalam kamar, santai-santai menikmati, ya mungkin menikmati sore gitu ya, di entah di balkon, entah di teras gitu. Yang jelas tuh kayak orangnya sebenarnya suka sih menyendiri gitu. Tapi bukan berarti dia nggak memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi ya gitu. Orangnya tipe seseorang yang peduli kok sama orang lain, tapi memang ini adalah cara dia gitu ya buat menenangkan hati dan pikiran. Terus di sini yang jelas, nah, kamu nantinya tuh akan terjebak dalam situasi hal tuh yang dalam artian tuh cukup kamu merasa bingung sih. Dalam artian tuh kayak gini. Kamu sebenarnya udah tahu bahwa dia tuh suka sama kamu gitu. Dan dia pun juga sebenarnya paham bahwa nantinya tuh kayak kamu bener-bener ada rasa sama dia gitu. Tapi yang membuat kamu nantinya ngerasa pusing, ngerasa berputar-putar gitu. Nih orang kok lama ya gitu. Dalam artian tuh tidak segera mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hati dia ke aku. Jadi kayak tantangan terbesar kamu adalah nantinya tuh bersabar gitu ya, menunggu dia mengungkapkan tentang isi hati dia ke kamu. Jadi hal itulah yang untuk dalam artian tuh kayak benar-benar dituntut untuk kamu tertantang untuk bersabar gitu. Karena bisa dibilang orangnya sih tipe seseorang yang menghargai proses ya. Jadi kalau misalnya di dalam pikiran dia mengatakan belum saatnya, ya udah gitu, hal tersebut bakalan dia tunda gitu. Karena segala sesuatu yang dia lakukan tuh harus berdasarkan hati dan pikiran dia gitu. Jadi harus sinkron, harus imbang dan harus sama. Terus orangnya juga dibilang kalau cara ini orang bisa dibilang tuh kayak gini. Ketika nih orang marah gitu, orang ini memiliki cara tersendiri untuk menyikapi. Dia lebih bersikap dingin, dia lebih bersikap cuek. Itu adalah tanda dia marah. Karena bisa dibilang orangnya sih orang yang enak diajak komunikasi dan orangnya pun juga nyambung gitu. Jadi ketika kamu mungkin teleponan sama dia gitu, kamu nggak perlu cari-cari topik atau cari pembahasan gitu. Karena bisa dibilang tuh selalu ada aja hal baru yang nantinya tuh bakalan kalian bahas untuk kalian jadikan topik gitu. Sehingga ya membuat hubungan kalian tuh nggak boring, nggak bosen gitu. Nggak mikir tentang masalah love-love aja, cinta-cinta aja, tidak gitu. Tetapi banyak hal yang nantinya itu kalian gunakan untuk topik pembahasan. Terus juga orangnya juga tipe seseorang sebenarnya itu gini ya, orangnya berhati lembut gitu, orangnya berhati lembut. Jadi kamu tahulah ya gitu, cara orang ngomong yang lembut tuh seperti apa dan orang yang karakternya kasar tuh kayak apa. Jadi bisa dibilang tuh nih orang itu orang yang dalam arti tuh lembut sih gitu dalam menyikapi kamu. Terus aku juga di sini ngelihat orangnya walaupun dia lembut gitu,
Tapi ketika dia marah gitu, kamu nggak bakalan ada yang tahu nih gitu. Bahkan kamu aja nantinya tuh kayak ngerasa ngeri aja gitu ketika kamu ngelihat marah. Ternyata orang yang sisinya lembut tuh kalau marah juga beda ya gitu, juga serem juga. Nantinya tuh kamu akan melihat hal hal tersebut. Terus di sini orangnya juga bisa dibilang energik dan powerful ya. Energik dan powerful tuh seperti apa sih gitu. Entah kenapa gitu ketika kamu melihat dia gitu, kamu bawaannya kayak ngelihat dia tuh tipe orang yang semangat gitu. Semangat dia tuh tak pernah padam. Jadi bisa dibilang tuh, bisa diartikan ya, ketika kamu ngelihat dia gitu, ngelihat dia atau telepon sama dia, otomatis kayak kamu juga dalam artian tuh ikut ketarik energinya jadi lebih semangat gitu loh. Hmm, Terus orangnya di sini juga dalam artian tuh dia bakalan bisa ngertiin kamu dan memaafkan apapun yang kamu lakukan asalkan jangan pengkhianatan. Karena mungkin ya dia paling benci apabila dengar kata pengkhianatan. Karena hal tersebut tuh bagi dia adalah sebuah ancaman gitu. Karena bisa dibilang tuh mungkin orang ini juga memiliki masa lalu yang cukup buruk juga gitu. Dalam artian tuh mungkin orang ini pernah dulunya itu dihianatin sama mantan dia, sehingga bikin dia tuh kayak ngerasa terpuruk, ngerasa bener-bener depresi, dan seolah-olah itu kayak membuat orang ini tuh kayak gak percaya lagi sama namanya cinta gitu. Tapi setelah orang ini kayak berusaha terhealing dan bangkit gitu, jadi kayak kamu jangan pernah gitu, dalam artian tuh kayak mengkhianati dia gitu. Karena sekali kamu mengkhianati dia gitu, ya maka seterusnya dia nggak bakal percaya gitu. eh Memang sih gitu. Kamu nantinya tuh di awal kayak ngelihat dia tuh ada sesuatu hal tuh yang kayak berusaha dia tutup-tutupi sih gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak gini loh. Walaupun orangnya tipe orang yang berpikir terbuka, tapi orang ini tuh ketika kamu di awal berkenalan sama dia, orangnya tuh kayak lebih ke tertutup sih gitu. Sehingga tuh kayak bikin kamu jadi ngerasa kepo, penasaran gitu loh tentang ya dianya kayak apa, masa lalu dia seperti apa, kisah hidupnya itu seperti apa gitu. Kamu jadi lebih tertanam seperti itu. Tapi memang ini adalah cara orang ini sih sebenarnya. Bisa dibilang tuh orangnya terbuka dan jujur, tapi dia nggak sembarangan terbuka dong gitu. Ketika kamu hanya baru kenalan sama dia tuh kayak 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu gitu, dia bakalan ngomong apabila dia udah bener-bener dekat sama kamu gitu. Terus juga di sini orang ini yang mampu memberikan kamu semangat baru ya. Dan aku juga ngelihat sih bahwa dia ini dalam artian tuh kayak eh nantinya setelah kamu mungkin tuh kayak kamu kan diajak ketemu sama dia, kalian bikin sebuah planning janjian gitu, dan kamu diajak ketemu sama dia, kayak nantinya tuh bener-bener gini loh, mungkin dia akan memberikan sebuah kejutan gitu ya, atau hadiah spesial buat kamu gitu, yang kayak buat kamu itu nantinya tuh kayak merasa berkesan, wah ternyata nih orang juga so sweet juga nih gitu. Karena bisa dibilang orang ini penuh dengan kejutan gitu. Jadi kamu nggak bakalan tahu gitu tentang kejutan apa yang nantinya bakalan dia berikan banyak ke kamu gitu. Karena bisa dibilang orangnya, cara dia romantis dengan cara dia memberikan sebuah kejutan. Jadi seperti itu. eh Terus orangnya sih orang yang dalam artian tuh kayak suka bikin kamu itu jadi bawel gitu. Terkadang tuh gini loh, udah tahu ya gitu, nih kamu ini orangnya bawel gitu, tapi kayak ini orang itu bagaimana sih cara dia gitu biar memancing kebawelan kamu ini keluar gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak seperti itu. Jadi kayak selalu ada aja hal yang membuat kebawelan kamu itu jadi terpancing gitu, padahal sejatinya kamu nggak ingin bawel gitu. Jadi kayak ada sesuatu hal inovasi baru yang dia lakukan buat kamu itu kayak itu tuh kayak biar mungkin tuh kayak keluar bawel kamu gitu. Terus juga bisa dibilang orangnya sih terlihat santai gitu. Tapi kamu mampu membaca energi keseriusan dari dia gitu. Memang sih orangnya itu bukan tipe seseorang tuh yang kayak seolah tuh kejar target. Tahu nggak sih kejar target tuh? Dalam artian tuh kayak aku harus menikah umur segini, aku harus punya anak umur segini. Dia bukan tipe seseorang yang seperti itu, tapi lebih terlihat santai gitu. Ya udah jalani aja gitu, jangan pikirkan terlalu jauh gitu, tapi pikirkan masa yang sekarang gitu, tentang apa yang bakalan kita lakuin ke depannya, apa yang biar kita ini biar semakin harmonis dan romantis, apa yang kita lakukan. Jadi tipe orang yang seperti itu. Dan aku juga melihat ya bahwa di sini tuh ada kartu The World gitu. Kartu The World tuh menggambarkan tentang
eh di sini tuh dalam artian tuh orang yang dalam artian tuh mungkin ya eh memiliki tingkat keberuntungan atau kehokian sih sebenarnya. Jadi kayak ini orang itu juga nggak tahu ya entah kenapa gitu, entah mungkin alam bawah sadar dia entah apa gitu, dia ngerasa bahwa diri dia itu hoki aja sih gitu. Hoki terutama itu masalah mungkin masalah bisnis entah masalah apapun gitu. Kayaknya ini orang itu kayak lebih banyak beruntung gitu loh, walaupun dia nggak berharap nih misal gitu, misal dia mengharapkan sesuatu apa gitu, tapi entah kenapa gitu dalam waktu dekat tuh pasti hal tersebut tuh kayak kesampaian gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh hmm, dari segi finansial sih aku lihat orangnya cukup ya gitu. Bukan berarti dia dulunya orang kaya, bukan bukan dia dari anak orang kaya, bukan, tapi orangnya hasil dari kerja keras dia sendiri gitu. Jadi apapun yang dia dapatkan selama ini gitu, itu bukan digapai secara intens gitu, bukan sehari dua hari, tetapi bener-bener dia lakukan dengan beberapa proses dan tahapan sehingga ya membuat dia sampai bisa berdiri senyaman ini gitu, berada di tempat yang dia inginkan. Jadi seperti itu. Terus orangnya juga suka ya bikin kamu itu kayak ngerasa berkesan dan romantis gitu. Berkesan dan romantis seperti apa sih ya, entah kenapa gitu. Kamu bawaannya itu kayak ngerasa happy gitu, ngerasa seneng ketika kamu ya mungkin tuh kayak menjalin komunikasi sama dia gitu. Jadi kayak seolah-olah ketika kamu menunggu-nunggu ya gitu, wah bentar lagi nih aku telepon sama dia gitu, ketika dia berhasil telepon kamu gitu, wah di pikiran kamu udah berbunga-bunga nih, udah kayak ngerasa seneng gitu, happening banget, happy banget gitu, kayak ngerasa ya ternyata yang aku tunggu-tunggu telepon juga gitu. Jadi kayak ngerasa ya orang inilah orang yang bisa membuat kamu bahagia gitu. Terus juga bisa dibilang orang ini juga tipe seseorang yang nggak terlalu berprinsip ribet sih, dalam artian tuh ya udah gitu, kita jangan pernah terlalu memplanning yang terlalu jauh gitu, kita lakukan aja saat ini gitu, asalkan hal tersebut membuahkan hasil ya udah kita fokus sama satu hal ini aja dulu gitu. Jadi kayak bukan tipe orang yang suka ribet sih. Terus orangnya juga memiliki sisi ketegasan gitu ya, orangnya tegas bijaksana gitu. Terkesan bukan terkesan pelit ya, terkesan apa ya, dalam arti itu kayak nggak berkesan dermawan, tapi dia baik hati gitu loh. Baik hati itu dalam artian ya dia memberikan sesuatu itu yang kayak nggak boleh terlihat orang lain gitu loh, ya udah dia bantu cukup hanya yang dibantu dan dia aja yang tahu gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa sepertinya orang inilah yang akan mengakhiri masa pencarian jati diri cinta kamu, atau orang inilah yang akhirnya tuh mengakhiri masa lajang kamu. Jadi seperti itu. Dan nantinya setelah kamu menikah sama dia, sepertinya itu akan ada sebuah project baru atau usaha baru yang bakalan kamu lakukan bersama dia. Karena bisa dibilang orang ini orang yang selalu mendukung pasangannya dalam situasi apapun, asalkan hal tersebut bisa bermanfaat bagi kehidupan dia dan keluarganya. Jadi seperti itu. Dan aku coba lihat, bergoncang-goncang. Ten of Pentacle. Oke, udah keluar ya, ini berapa? 1 2 3 4. Yes. Oke. Di sini aku ngelihat ya bahwa orang ini tuh kayak memang udah ngerasa bahwa diri dia ini udah siap, dalam artian siap dalam segala hal gitu. Siap menikah dengan kamu gitu, siap memiliki momongan bersama kamu. Intinya tuh kayak dia udah ngerasa siap gitu. Udah ngerasa siap nantinya, karena bisa dibilang tuh ya memang ini adalah tujuan dia gitu. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa kenapa dia ngerasa siap gitu, karena segala sesuatunya tuh kayak udah ngerasa cukup sih gitu, mulai dari finansial, kesiapan hati, batin, pikiran, semuanya tuh udah ngerasa siap karena memang kayak udah dia planning. Terus juga di sini ada kartu S of One menggambarkan tentang apa ya,
Over di sini tuh kayak menggambarkan tentang ya eh semakin lama gitu, semakin romantis, semakin lama semakin harmonis, tau gak sih gitu. Terkadang kan ada seseorang yang ketika pacaran berkesannya indah, setelah menikah biasa aja gitu. Tapi kalau ini orang tidak, jadi kayak prinsip dia adalah ya semakin hari semakin romantis, semakin hari berarti ya semakin cinta gitu. Terus juga di sini nantinya antara kamu dan dia dihadapkan sama beberapa pilihan sebelum kamu menikah gitu. Jadi kayak ya kamu sama-sama berdua udah ngerasa siap sih, tapi kayak nantinya bawanya ke kamu gitu. Kamu kayak ngerasa ragu dalam artian tuh kamu mikir nikah atau kamu mikir tentang masalah karir kamu dulu gitu. Jadi kayak nantinya tuh yang membuat kamunya gitu dihadapkan sama sebuah option atau pilihan gitu. Tapi nantinya apapun yang kamu ambil gitu, itu adalah jawaban yang paling tepat untuk kamu gitu. Jadi jangan pernah ngerasa ragu dan disesali. Terus aku juga di sini ngelihat sih bahwa eh, orang ini juga nantinya tuh akan banyak cemburunya sama kamu, akan banyak bapernya sama kamu, orang yang paling nggak bisa kamu tinggalin gitu. Kalau misalnya dia cowok, ya dia ada manjanya sedikit. Kalau misalnya dia cewek, ya dia manja banget gitu sama kamu. Terus aku juga di sini ngelihat Ace of Pentacle gitu. Ace of Pentacle tuh yang artinya hmm, orang ini udah memiliki rancangan atau rencana masa depan yang cukup indah gitu. Udah dia persiapkan gitu. Baik untuk calon misal apa masih itu calon istri dia nantinya gitu. Kalau misalnya dia seorang cewek ya, ya dia udah mempersiapkan gitu tentang apa yang dia lakukan untuk anak-anaknya kelak. Jadi seperti itu. Jadi kayak bener-bener udah terplanning nih ya hidup dia gitu. Oke, dan sekarang kita lanjut buat kalian semuanya yang memilih kartu yang terakhir. Yes. Kartu yang ketiga. Yes. Kapan jodohmu datang dan di mana bertemu? Yes, 1, 2, 3. Pas ya, The Chariot, ada kartu Two of Wands, ada kartu Ten of Swords. Yes. Terus ada kartu ini ya, Four of Cup, and then yes. Oke. Kapan jodohmu datang dan di mana bertemu? Yang jelas, kapan jodohmu datang gitu? Di saat dia datang di saat kamu saat ini menjalin hubungan bersama orang lain. Tapi kamu di sini kayak ngerasa menjalin hubungan tersebut tuh kayak ngerasa nggak bahagia, banyak tekanan, banyak sesuatu hal tuh yang kayak bikin kamu kayak ngerasa ilfil deh sama dia gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak kamu kenal di awal dia itu orangnya cukup baik gitu. Setelah kamu menjalin hubungan sama dia, tapi semakin kesini tuh semakin berantem. Dan di saat itulah gitu si doi ini sepertinya bakalan datang menghampiri kamu. Yang kayak nantinya tuh ya hanya sebatas kenalan aja sih gitu. Chatting-chatting kecil atau ngobrol-ngobrol kecil gitu. Tapi semakin lama entah kenapa hal tersebut tuh yang kayaknya buat kamu ngerasa nyaman. Ngerasa nyaman dan seolah-olah itu kayak loh kenapa ya gitu. Aku kan saat ini udah ada pasangan. Aku saat ini kan udah ada orang lain. Tapi kok kenapa ya? Perasaan aku gak bisa dibohongin bahwa aku kayaknya lebih ngerasa nyaman sama dia daripada si pasangan kamu yang sekarang gitu. Jadi bisa dibilang tuh seperti itu. Terus aku juga ngelihat bahwa intinya itu dia datang gitu ya di saat memang kayak kamu bener-bener butuh seseorang yang bisa untuk kamu ajak bercurah hati, menukarkan hati atau isi perasaan satu sama lain. Karena bisa dibilang gitu kayak saat ini kamu bener-bener kayak merasa tertekan gitu ya, kamu nggak sendiri gitu,
tapi kamu ngerasakan tuh yang kayak kamu nggak dipedulikan sama si pasangan kamu yang sekarang, kamu ngerasa nggak dihiraukan gitu, bahkan tak diharapkan lagi sama dia gitu. Dan di saat itu nantinya tuh kayak nantinya kamu bakalan ketemu jodoh yang bener-bener real gitu, jodoh yang memang tuh kayak jodoh kamu gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak orang inilah yang nantinya akan membebaskan kamu dari rasa keterpurukan gitu. Terus juga ya memang kayak nantinya tuh yang menjadi halangan terbesar kamu adalah ya kamu disuruh milih nih, dalam artian tuh kamu lebih milih bersama dia yang orang baru, atau kamu harus mempertahankan bersama orang yang lama yang bikin kamu merasa tertekan, yang bikin kamu ngerasa emosi, yang terkadang ngerasa kamu bikin ngerasa kamu tuh yang kayak nggak bahagia gitu. hmm, aku juga ngelihat sih bahwa sebenarnya tuh kayak keinginan nih orang gitu, ingin melindungi kamu, ingin ngejaga hati dan perasaan kamu. Tapi kayak dianya nantinya tuh bener-bener sadar gitu. Ya, aku ini sadar gitu. Posisi aku ini di antara hubungan kamu ini apa gitu. Dan aku tahu gitu, aku harus bisa memposisikan diri bahwa aku ini harus seperti apa gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak nih orang itu masih memikirkan tentang perasaan kamu dan perasaan pasangan kamu sih gitu. Tapi tidak dipungkiri juga bahwa orang ini nggak bisa membohongi hati dan perasaan dia, bahwa dia juga ngerasa suka dan nyaman sama kamu. Itu sih di sini. Terus di sini tuh yang kayak bikin apa ya, dalam artian tuh kayak orang ini sebenarnya ingin sih gitu, dalam artian tuh ingin menarik kamu gitu ya, dan membebaskan kamu secepatnya dari masih itu dari belenggu sama pasangan kamu yang sekarang gitu. Tapi sepertinya orang ini tuh kayak masih belum memiliki kekuatan gitu, masih belum memiliki daya dan upaya untuk segera bisa melepaskan kamu dari genggaman gitu ya, si ular kobra ini gitu loh. Jadi kayak bener-bener tuh kayak seolah-olah itu sih. Jadi kayak nih orang itu baru akan membebaskan kamu setelah dia benar-benar udah ngerasa siap dan udah ngerasa yakin bahwa is okay lah gitu, aku akan menyelamatkan kamu dan aku akan berusaha membahagiakan kamu. Jadi kayak nantinya seperti itu. Lalu ketemunya di mana gitu, yang jelas tuh kayak nantinya kamu bakalan ketemu sama dia tuh dalam situasi yang dalam artian tuh cukup tegang ya, dalam artian tuh kayak kamu sebenarnya ingin ketemu sama dia gitu, tapi kayak nantinya tuh kayak ada banyak hal tuh yang kayak membuat kamu jadi nyali kamu tuh menciut gitu. Karena tahu sendiri gitu, basically posisi kamu saat ini udah milik orang lain gitu, tapi masalah hati dan perasaan kamu ini untuk dia gitu. Jadi tahu nggak sih, kamu ingin ketemu tapi secara backstreet, tahu nggak, yang penuh dengan kewaspadaan, yang penuh dengan ini tuh kayak merasa takut sendiri gitu. Tapi kayak di sini nantinya kamu pasti akan bertemu sama dia dengan penuh rasa kepercayaan diri. Terus juga bisa dibilang di sini ya, orang ini tuh orang yang paling bener-bener bisa ngertiin kamu menurut saya ya di sini. Karena bisa dibilang tuh kayak pasangan kamu aja nggak bisa gitu loh bikin kamu senyaman ini, bikin kamu kayak serespek ini gitu. Bahkan bisa dibilang ya pasangan kamu hanya membebani kamu dengan pikiran-pikiran dia aja sama keinginan-keinginan dia aja, tanpa mendengarkan apapun perkataan dari kamu. Sedangkan si doi ini gitu, orang yang kayak berusaha mendengar setitik kata gitu ya, pendapat dari kamu, dia berusaha gitu, dalam artian ya meluruskan apabila kamu salah, mendengarkan gitu apabila dia memang yang salah gitu. Jadi kayak berusaha menghargai kamu gitu, walaupun ini tuh kamu bukan pasangan dia seutuhnya gitu, tapi orang ini mampu menghargai kamu loh. Itu yang membuat kamu jadi kayak ngerasa berat ke dia gitu daripada berat ke pasangan kamu. Terus aku juga melihat ya bahwa di sini tuh ada kartu The Chariot. The Chariot itu yang artinya tuh kayak ya memang gitu. Tantangan terbesar dia itu adalah sabar gitu ya. Sabar terjebak dalam situasi hal tuh yang seperti ini. Karena bisa dibilang hal itu sebenarnya bukan yang dia inginkan, tetapi dia juga nggak bisa memungkiri bahwa hati dia itu kayak ngerasa bahwa kamu adalah belahan jiwa gitu loh, belahan jiwa dia. Terus juga di sini yang saya lihat, dia juga banyak berkorban sama kamu gitu, dan itu yang membuat kamu itu kayak jadi lebih lebih tertantang ingin memiliki dia seutuhnya gitu. Dan dia pun juga memiliki hal yang sama, tapi dia kan juga masih berpikir dua kali, dia sadar akan posisi dia itu kayak apa.
Terus orang ini juga orang yang paling bisa enak diajak untuk berbagi atau bertukar pikiran. Karena bisa dibilang ya pasangan kamu yang sekarang itu nggak bisa gitu. Dalam artian itu diajak berkompromi untuk mendengarkan keluh kesah kamu. Yang ada malah kamu yang diomelin, yang ada malah kamu yang dibacotin. Jadi seperti itu. Terus di sini aku juga melihat bahwa jadi yang jelas gitu, kamu ketemunya sama dia berada di tempat yang bener-bener kayak tersembunyi banget deh. Dalam artian tuh yang kayak orang lain tuh nggak bakalan tahu deh gitu. Mungkin di tempat yang private, mungkin di tempat yang apa gitu. Yang jelas seperti itu. Terus juga di sini orang ini yang nantinya bakalan apa ya? Dalam artian tuh kayak orang yang bakalan menyembuhkan luka kamu akibat dari perasaan. Intinya tuh kayak kamu yang dilukai sama pasangan kamu. Jadi orang ini orang yang bakalan menyembuhkan luka kamu walaupun prosesnya cukup lama. Jadi kayak nantinya kisah kamu gitu ya, kisah cinta kamu sama dia ini jadi kayak sebuah kisah yang panjang, tahu nggak sih gitu. Jadi kayak mulai dari A, B, C sampai bener-bener kamu jatuh di pelukan dia yang seutuhnya gitu. Orangnya sih memang dalam artian itu memiliki cara unik ya untuk mencintai gitu. Jadi kayak hanya dia yang tahu caranya bikin kamu ngerasa nyaman, ngerasa cinta, ngerasa sayang, takut kehilangan dia. Hanya dia yang tahu caranya gitu. Sedangkan pasangan kamu nggak bisa ngedapetin hati kamu sedalam itu gitu. Terus aku di sini juga ngelihat ya bahwa orang ini juga memiliki jiwa spiritualisme yang sangat tinggi. Jadi bisa dibilang tuh kayak orang ini yang selalu mengarahkan kamu sama hal-hal kebaikan tanpa kamu sadari terkadang gitu. Tapi orang ini menginginkan gitu, dalam artian tuh kamu berada di jalan yang benar gitu. Karena bisa dibilang orang ini memiliki jiwa spirit yang sangat tinggi sih. Dan aku juga di sini melihat ya bahwa dalam artian tuh kayak ketika kamu bertengkar atau berantem sama pasangan kamu yang saat ini gitu, pasti kamu jatuhnya, larinya, curhatnya atau ceritanya itu ke dia. Justru dia yang kayak merasa respect dan peduli, kayak ngerasa iba sama kamu. Sedangkan pasangan kamu hanya menyudutkan kamu, hanya ingin dalam artian tuh kayak menyalahkan kamu gitu. Apapun gitu yang kamu lakukan selalu salah di mata dia. Jadi bisa dibilang tuh seperti itu. Dan kayak nantinya kamu akan banyak ngerasa curhat atau banyak ngerasa cerita itu sama dia, karena dia tuh yang kayak paling respect, yang paling ngertiin kamu gitu. Terus di sini tuh ada kartu Three of Pentacle. Terus juga di sini tuh ada kartu Seven of Pentacle. Terus ada kartu Ace of Pentacle lagi. Tadi udah di pel yang kedua tadi ya. Terus yes, kita buka ini aja ya. Oke. Terus aku juga melihat bahwa intinya tuh kayak di dalam pikiran kamu gitu, kamu selalu mikirin orang ini gitu, padahal kamu di sisi lain gitu, kamu udah memiliki pasangan, tapi entah kenapa gitu hati kamu itu kayak nggak bisa dipungkiri bahwa kamu selalu memikirkan dia, bukan malah mikirin pasangan kamu yang sekarang gitu. Karena bisa dibilang ya orang ini sangat respect dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi sama kamu. Terus aku juga di sini ngelihat ya bahwa intinya tuh kayak sekalipun gitu, intinya tuh kayak pasangan kamu nantinya tahu gitu, kamu jauh lebih percaya dan ngerasa siap untuk menghadapi. Karena apa gitu, ya bisa dibilang tuh kamu yang membuat aku menderita, sedangkan dia yang bisa membuat aku ngerasa nyaman dan ngerasa bahagia gitu. Jadi ya apa salahnya kalau misalnya aku ngerasa nyaman sama dia gitu. Terus di sini aku juga ngelihat sih bahwa nantinya gitu
eh kamu akan mendapatkan tuh dalam artian tuh kayak sebuah keberuntungan. Sebuah keberuntungan tuh seperti apa sih gitu? Kamu akan terlepas gitu sama belenggu masa lalu kamu yang menyiksa kamu, menyiksa batin kamu, dan kamu akan memulai hubungan baru yang jauh lebih indah gitu ya. Yang jauh lebih indah daripada sama dia gitu. Maaf agak bersin. Terus aku juga di sini ngelihat sih bahwa entah kenapa ya gitu, kamu jadi lebih semangat dalam menjalani hari-hari ketika kamu menjalin hubungan sama dia daripada sama masa lalu kamu atau sama mantan kamu. Karena bisa dibilang gitu, entah kenapa ya, kayaknya tuh kayak ngerasa ini aja loh, dalam artian tuh kayak kalau sama mantan kalau misalnya sama masa lalu kamu tuh kayak kamu ngerasa banyak tekanan gitu. Kalau sama dia ngerasa bahagia. Terus juga di sini yang saya lihat, eh di sini kamu akan menemukan sebuah apa ya? Dalam artian tuh kayak eh banyak seseorang tuh yang kayak ngerasa mendukung kamu bersama dia daripada kamu bertahan sama pasangan kamu gitu. Jadi seperti itu sih. Oke semuanya, terima kasih yang udah ngikutin aku dari awal tadi sampai akhir ya. Terima kasih, dan aku ingetin lagi buat kalian semuanya yang ingin gabung di private reading atau personal reading, silahkan kalian lihat keterangannya tentang langkah-langkahnya, daftar price-nya atau cara-caranya ada di bawah link deskripsi video ini. Terima kasih banyak ya buat kalian semuanya, dan aku mau memperkenalkan produk buat kalian semuanya, produk dari Power Clean. Ini produk dari aku sendiri. Jadi di sini adalah kemasan sabun ya. Di sini tuh sabun deterjen cair antibakterial. Jadi di sini ada kemasan yang 1 liter, ada kemasan yang 500 ml. Untuk harganya sangat hemat. Nanti kalian bisa lihat gitu ya. Lihat-lihat, bisa beli. Caranya beli itu ada di Shopee. Nanti kalian bisa klik ya. Linknya ada di bawah deskripsi video ini untuk pembelian Power Clean. Jadi untuk variannya tuh ada banyak sih, cuman aku di sini lihatin yang warna ini ya, yang warna biru yang antibakterial. Untuk gimana sih kalian ingin tahu tentunya ya, busanya itu seperti apa, panas nggak di tangan gitu. Ini aku lihatin ya. Ini caranya segini. Ini aku pakai dikit ya. Nggak ada 50, nggak ada 50, bahkan bisa dibilang tuh cuma 1/4 segini. Terus kita coba ya. Nah, kita masukkan, kita kocok-kocok. Busanya langsung melimpah banyak. Tuh lihat, cuma sedikit kan tadi. Ini aku ngocoknya nggak keras. Tuh baunya harum banget. Tuh kelihatan busanya. Tadi aku masuknya dikit banget dan di sini masih ada sisa-sisa gitu. Jadi di tangan bener-bener halus, nggak bikin kulit kerasa panas. Busanya melimpah, dan ini tidak ada namanya pengawet-pengawet, pewarna-pewarna yang berbahaya tidak ada. Dan ini lihat, warnanya netral, nggak ada zat-zat. Biasanya kan kalau deterjen kan berwarna putih butek, tapi di sini lihat bening. Tuh lihat kan. Jadi buat kalian semuanya yang ingin penasaran produk, cobain produk dari aku, kalian bisa lihat ya. Ada di link deskripsi video ini ya. Nanti cara belinya ada di Shopee ya. Link Shopee-nya nanti ada di bawah. Oke. Terima kasih buat kalian semuanya ya. Mudah-mudahan kalian suka sama produk aku, dan kalau misalnya kalian ada yang minat, ada yang ingin beli gitu, kalian bisa lihat ya. Link Shopee-nya ada di bawah video ini. Oke. Terima kasih, saya Clarissa. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda.